Selamat pagi teman-teman. Terima kasih udah hadir siang ini karena kali ini kita akan belajar tentang no-phage ekolagen ya Mbak Febri ya. Tuh. Betul ya, waktu itu aku udah pernah ngasih yang no-phage yang Skinergize. Sekarang Mbak Febri bakal ngasih tentang yang ekolagen. Ini aku juga udah pakai nih Mbak Febri no-phage ekolagen ini. Dan aku ngerasa banget ya setelah penggunaan itu aku juga baru share ke downline sih bahwa smiling line aku tuh berkurang banget sih Mbak. Terus sama shape di sini secara usia aku juga udah jelita ya jelang 50 tahun. Jadi di bagian sini tuh kemarin sempet ada yang ya agak kendor gitu ya. Jadi pakai ini tuh berasa banget enak, jadi nggak ada lagi sebelah sini sama smiling line-nya berkurang. Cuman memang sih kalau misalkan nih namanya smiling line kan kita setiap hari tersenyum ya, setiap hari tertawa, mau nggak mau ya kecetak juga gitu. Tapi dengan menggunakan ekolagen ini sama pijat-pijat gitu ya, itu benar-benar lumayan banget lah ya, enak banget gitu. Dan yang aku ngerasa nih si ekolagen ini ngeresepnya cepet banget, bener nggak Mbak Febri? Betul. Jadi untuk tekstur ya, ngebahas dari teksturnya sendiri. Untuk ekolagen yang sekarang itu teksturnya itu mudah banget meresap, jadi cepat banget kering di kulit wajah gitu ya. Jadi teman-teman nggak takut ngerasa berminyak, nggak takut ngerasa lengket, karena formula yang baru sekarang itu memang cepat meresap ke kulit dan teman-teman ngerasain dalam pemakaian pertama, teman-teman udah ngerasain kulitnya jadi kayak kerasa kencang, segar, terlihat lebih cerah. Nah itu dari rangkaian ekolagen Wrinkle Power terbaru. Ya, gila, keren banget sih emang. Jadi ini penting banget nih teman-teman. Ini juga udah aku record sih ya, biar kita bisa tetap mendengarkan penjelasan dari Mbak Febri next time-nya. Karena kan siang gini kadang-kadang banyak yang ada kesibukan juga ya Mbak Febri ya. Jadi ini silakan Mbak Febri dilanjutkan. Terima kasih banget loh Mbak Febri udah memberikan waktunya untuk sharing sama kita. Ya, terima kasih Mbak Wita. Dan Dan terima makasih Mbak kasih Emma yang udah Kak Emma. memperantarai. Betul. Makasih juga Mbak Febri, Mbak Wita. Iya, Mbak Emma top deh, top Marco top pokoknya. Oke, silakan Mbak Febri. Oke, siap. Terima kasih Mbak Wita, Kak Emma. Terima kasih ya. Semangat pagi teman-teman semuanya. Halo. Ini perdana banget ya teman-teman ya. Aku bikin kelas training di jaringan Kak Wita, Kak Emma juga. Karena pagi hari ini aku semangat banget mau training tentang skincare terbaru Sinovage Ecolagen Wrinkle Power ini. Yang saya yakin teman-teman udah banyak ingin mencoba nih ya rangkaian produk terbaru dari no-phage ini, dan mungkin teman-teman lagi galau milih antara Skinergize atau ekolagen Wrinkle Power ini. Dan teman-teman kemarin udah dapat ya materi dari Mbak Wita untuk Skinergize-nya, dan mungkin teman-teman udah tahu juga kandungannya seperti apa, terus juga bermanfaat untuk masalah kulit seperti apa. Dan sekarang kita bahas untuk ekolagen Wrinkle Power. Dan pagi hari ini aku sengaja nggak make up karena aku mau praktek lagi gitu ya. Mungkin kemarin Mbak Wita ngebawain trainingnya udah praktek tentang cara menggunakan skincare. Pagi hari ini aku mau ngulang lagi gitu ya biar teman-teman lebih paham cara menggunakan skincare yang benar seperti apa. Oke, teman-teman semua, jadi sebelum kita bahas tentang ekolagen Wrinkle Power terbaru, kan ini adalah produk bulan Agustus terbaru di Agustus ini, yang pastinya ini penjualannya lagi meningkat banget ya teman-teman ya, karena apa juga skincare ini akhirnya hadir kembali sekian lama produknya tidak ada, dan di bulan Agustus tahun ini kita hadir untuk rangkaian perawatan untuk mengatasi masalah kerutan di kulit wajah. Nah, sekarang kita bahas dulu, kita belajar dulu tentang garis halus dan kerutan. Apa sih penyebabnya dan apa perbedaan garis halus dan juga kerutan? Tadi Mbak Wita udah sedikit menjelaskan gitu ya, sedikit menyinggung tentang garis halus dan juga kerutan. Jadi teman-teman tahu tidak bahwa garis halus dan kerutan itu sangatlah berbeda gitu ya teman-teman ya. Jadi garis halus itu apa sih? Garis halus itu adalah garis retakan yang terdapat di
kulit wajah kita yang dikarenakan banyak beberapa faktor eksternal dan juga faktor usia. Dan untuk garis halus ini terbentuk karena pertama dikarenakan faktor kurangnya minum, kulit kita dehidrasi. Jadi teman-teman yang namanya kulit nih ya, kalau misalnya muncul yang namanya garis halus, itu udah pasti dipastikan kulit kita lagi dehidrasi. Jadi kalau kulit lagi dehidrasi, gampang banget kulitnya tuh terlihat kayak kering, kulitnya itu terlihat adanya garis-garis halus. Yang teman-teman mungkin bisa bayangkan tanah. Tanah kalau lagi kering, pasti kan dia ada retakan-retakan garis-garis halus gitu ya teman-teman ya. Sama seperti kulit wajah kita. Kalau misalnya kita tubuh ini kurang konsumsi air putih yang cukup, dia akan mengalami yang namanya kulit yang dehidrasi kering dan terlihat garis halus. Lalu yang kedua, garis halus ini terjadi karena juga faktor gaya hidup yang kurang sehat. Misalnya seperti merokok dan juga sering terkena paparan sinar matahari. Makanya mungkin teman-teman kalau misalnya sering lihat gitu ya, orang-orang yang sering terpapar sinar matahari, kulitnya itu cenderung lebih terlihat garis-garis halus. Karena kenapa? Sinar matahari itulah yang bikin kulit kita itu cepat penuaan kulit. Teman-teman tahu ya, sinar UV bagus, tapi kalau kita sering terpapar sinar UV dan kita tidak ada perlindungannya, itu gampang banget bikin wajah kita tuh terbentuknya garis halus, bahkan bisa menjadi kerutan di kulit wajah kita. Lalu garis halus ini sering terjadi di mana? Nih, di lingkar mata, terus juga bisa terjadi di mana? Smiling line, ya. Karena kenapa? Kita kan sering tersenyum, kita suka tertawa, makanya di bagian-bagian sinilah yang sering terjadi garis halus. Dan selain itu juga di bagian dahi. Kadang kalau kita panas atau melihat sesuatu suka mengeringitkan dahi kita kayak gini. Dan itu bisa membentuk garis halus di kulit wajah kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi garis halus itu masih garis retakan di kulit wajah kita. Lalu apa kerutan? Kerutan ini adalah proses dari garis halus tadi. Jadi kalau kita udah punya garis halus, lalu tidak dirawat, tidak menggunakan skincare yang tepat, tidak menggunakan skincare yang mengandung anti-aging, ini akan memperparah si garis halus tadi. Jadi lama-lama menjadi apa? Jadi kerutan. Jadi teman-teman semua, makanya untuk menghindari terjadinya kerutan yang lebih mendalam, kerutan yang menjadi lebih banyak lebar gitu ya, kerutan lebih meluas, teman-teman harus merawatnya dengan tepat. Karena kenapa? Kerutan ini akan terjadi dari usia berapa? 25 hingga 30 tahun ke atas gitu ya. Jadi kalau 25 mungkin kita baru garis-garis halus di kulit wajah, di bagian bawah mata, terus juga di smiling line ini. Tapi nanti udah usia 30 tahun, proses kerutan ini akan semakin muncul. Karena kenapa? Setiap kita bertambahnya usia, yang pasti teman-teman udah paham banget, udah sering dengar training juga, kulit itu kolagen alaminya akan berkurang sebanyak 1%. Yang artinya, kalau kita udah usianya tadi ya, Mbak Wita bilang ya, jelita ya. Jadi itu kulitnya itu produksi kolagennya berkurang sehingga jumlah kolagen di kulit kita itu berkurang dan bikin kulit kita gampang muncul kerutan dan juga kulit kita menjadi kendur. Jadi itu teman-teman. Jadi kita tidak bisa menolak tua. Tua itu pasti ya, bertambahnya usia itu pasti, namanya kolagen itu berkurang itu pasti. Nah, kita untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerutan semakin mendalam, semakin parah, kita harus merawatnya dengan benar dan juga tepat. Pastinya menggunakan skincare yang mengandung anti-aging atau bisa mengatasi masalah penuaan kulit ini. Jadi inilah ya teman-teman ya, untuk garis halus dan kerutan itu berbeda. Garis halus itu adalah tanda-tanda awal terjadinya penuaan kulit, dan ketika kita tidak merawatnya, ini akan terjadi kerutan yang semakin nampak di kulit wajah kita. Lalu kita lihat untuk slide selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman semua. Jadi ini adalah gambar atau penampakan si kulit kita gitu ya. Jadi kulit ini yang teman-teman juga udah pasti paham banget, dia mempunyai 3 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan epidermis, ini yang sering kita bilang skin barrier gitu ya. Jadi skin barrier ini bisa rusak juga, bisa bagus tergantung bagaimana kita merawat dan juga melindungi kulit wajah kita. Karena kalau misalnya kita udah punya kulit yang bagus, epidermisnya bagus, dia akan bisa bekerja dengan baik untuk menggunakan skincare. Makanya ini penting banget skin barrier-nya ini kita lindungi, selalu teman-teman menggunakan sunscreen. Jadi untuk
untuk perawatan kulit wajah itu bukan hanya sekedar teman-teman menggunakan pelembab pagi, terus juga pembersih kulit wajah, tapi juga harus ada tambahannya, yaitu sunscreen untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Karena sinar matahari sendirilah yang sumber paling terbesar gitu ya, permasalahan yang paling terbesar bikin wajah kita tuh gampang penuaan kulit seperti kerutan dan juga kulit yang mengendur ataupun bahkan bisa menjadi kusam ataupun flek hitam. Makanya biar epidermis kita bagus, skin barrier kita bagus, kita harus lindungi lebih optimal. Lalu di lapisan kedua di kulit itu ada yang namanya kolagen dan elastin. Nah, inilah yang paling berperan banget. Jadi kulit yang kelihatan kencang, kulit yang terlihat tidak ada kerutan gitu ya, ini dipengaruhi dari kolagen. Nah, kolagen tadi yang sudah aku jelaskan, dia akan berkurang setiap tahunnya sebanyak 1%. Karena kenapa? Di lapisan dermis ini ada yang namanya serat, ada yang namanya kolagen, dan namanya elastin. Nah, ketiga komponen ini dia lama-lama akan merenggang gitu ya. Dia akan merenggang sehingga kulit kita akan terlihat tampak kendur ataupun kerutan. Jadi lama-lama seperti ini. Ini misalnya kulit, kalau misalnya kita udah semakin bertambahnya usia, jaringan ikatnya akan merenggang seperti ini, yang lama-lama kulit kita akan terlihat jadi kendur, kerutan, bahkan tidak jadi kencang lagi kulit kita. Nah, makanya si kolagen ini berfungsi banget untuk kulit wajah kita itu biar kulit wajah kita tetap lebih segar, kencang, terus juga pastinya untuk produksinya melambat. Ini karena bertambahnya usia ya, pasti bertambahnya usia produksi kolagennya melambat dan juga menyebabkan kerutan kalau misalnya kita tidak merawat dengan tepat. Jadi intinya bagaimana teman-teman bisa membantu mengurangi tampilan atau mengurangi masalah kerutan di kulit wajah teman-teman semua. Teman-teman harus pilih produk yang kita inginkan. Seperti apa produk yang bisa membantu merawat kolagen dan juga elastin. Nah, ini penting banget karena kenapa? Biar kita kulitnya itu tetap kencang, tetap kenyal, terus juga tetap terhindar dari masalah penuaan kulit seperti kerutan, kita mencari produk yang bisa membantu merawat kolagen dan juga elastin. Dan pastinya membantu menjaga hidrasi dan juga kesegaran di kulit wajah kita. Karena bertambahnya usia, seiring waktu bertambahnya usia, bukan hanya kolagen yang kita alami berkurang, tapi juga jumlah kelembapan di kulit wajah kita berkurang. Sehingga apa? Banyak banget nih dari mama kita atau oma kita kalau udah bertambahnya usia, kulitnya tuh terasa kayak dipegang tuh kayak nggak kenceng, terus juga kayak kering, terus juga dirasa tuh kayak kurang hidrasi gitu ya, karena untuk kelembapannya sudah berkurang. Makanya kita penting banget untuk usia 25-30 tahun ke atas mencari produk yang bukan hanya menutrisi tapi juga menghidrasi dan juga menjaga kesegaran di kulit wajah. Dan pastinya untuk terhindar dari masalah penuaan kulit, teman-teman bantu cari untuk skincare yang bisa membantu melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Ada di mana teman-teman? Ada di rangkaian Novage Ecolagen Wrinkle Power ya. Ini teman-teman bisa dapatkan di bulan Agustus ini produk terbaru Novage Ecolagen Wrinkle Power yang pastinya membantu untuk mengatasi masalah kerutan di kulit wajah. Kerutan seperti apa Mbak Feb? Kerutan yang sudah tampak, kerutan yang sudah 3D ya, 3 dimensi, panjang, lebar, dan dalam. Nah, jadi untuk produk ini direkomendasikan untuk orang-orang yang sudah mengalami adanya kerutan atau ingin menjaga kulit kita dari masalah kerutan gitu ya. Jadi kalau misalnya kata kuncinya kerutan, misal konsumen kita udah mengeluhkan, aku udah mulai ada kerutan nih, pakainya apa? Teman-teman bisa rekomendasikan Novage Ecolagen Wrinkle Power ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin bertanya, ini untuk usia berapa? Sebenarnya kalau Novage sendiri tidak membahas usia, tapi lebih ke kebutuhan kulit kita. Jadi kalau misalnya teman-teman semua udah ngerasa kulitnya oh banyak garis halus, oh kok lama-lama garis halusnya menjadi panjang, lebar, dan dalam, berarti teman-teman bisa rekomendasikan Novage Ecolagen Wrinkle Power ini. Lalu apa sih bahan atau kandungan yang digunakan dari Ecolagen Wrinkle Power ini? Nah, ini dia teman-teman untuk bahan atau kandungan yang digunakan di Ecolagen Wrinkle Power. Ekstrak Edelweiss Phytosal. Teman-teman pasti tahu banget, udah familiar banget dengan bunga Edelweiss gitu ya. Bunga Edelweiss ini adalah bunga abadi yang pastinya ini ada di pegunungan tinggi gitu ya teman-teman ya. Dan untuk tanaman Edelweiss ini
Edelweiss Alpine ini yang sangat langka banget dan juga berharga. Ini dia kaya akan hyaluronic acid gitu ya, dan juga kolagen. Jadi ini fungsinya untuk membantu menghidrasi, melembabkan dan juga menjaga kolagen alami di kulit wajah kita. Jadi bagus banget untuk ekstrak Edelweiss phytocell-nya ini. Lalu kita masih menggunakan tripeptide teknologi. Jadi kalau teman-teman ingat untuk ekolagen yang dulu gitu ya, Novage yang dulu dia menggunakan teknologi tripeptide. Nah, sekarang kita masih menggunakan si tripeptide ini. Dan apa sih tripeptide-nya? Yang pertama pastinya mengandung peptide dari beras. Untuk peptide beras ini berfungsi untuk memberikan energi pada kulit kita. Jadi kulit kita tampak lebih segar, lebih kenyal, lebih tampak plumpy gitu ya, lebih lebih lembab gitu ya untuk si kandungan peptide dari beras. Lalu peptide ragi ini yang berfungsi untuk merawat produksi kolagen karena seiring bertambahnya usia kolagen alami berkurang, makanya untuk membantu menjaga kolagen alami itu tetap terjaga gitu ya, tidak terlalu berkurang sehingga penampakan kerutan kita berkurang. Si peptide ragi ini membantu produksi kolagen alami, dan pastinya peptide gandum juga kaya antioksidan. Karena kenapa polusi ya, selain matahari, polusi juga bisa menyebabkan masalah penuaan kulit, sehingga kita masih butuh yang namanya peptide dari gandum untuk memberikan perlindungan antioksidan pada kulit wajah kita. Nah, inilah bahan-bahan yang digunakan di Ecolagen Wrinkle Power, yaitu tadi ya kandungan dari ekstrak Edelweiss phytocell dan juga tripeptide teknologi yang terdapat peptide gandum, beras, dan juga ragi. Lalu ini teman-teman kabar baiknya yang teman-teman bisa rasakan, bisa dapatkan dengan penggunaan dari Ecolagen Wrinkle Power. 1 kali pemakaian aja teman-teman bisa ngerasain hasilnya. Rasa seperti apa Mbak Feb? Rasa kulit teman-teman semua itu kenyal, lembab, lembut, dan pastinya terasa lebih kayak kencang gitu ya. Yang tadi Mbak Wita juga bilang, Mbak Wita udah pakai dan ngerasa banget kulitnya tuh terasa seger, terasa glowing, terasa kenyal, terasa lebih lembut dalam 1 kali pemakaian pertama gitu ya. 1 kali pemakaian aja udah bisa ngerasain. Bagaimana nih kalau kita makainya udah selama 12 minggu? Nah, teman-teman bisa merasakan, teman-teman bisa dapatkan hasil 49% kerutan yang ada di wajah teman-teman semua tampak tersamarkan. Keren banget ya teman-teman ya. 12 minggu kerutan yang ada akan berkurang sebanyak 49%, yang artinya teman-teman semua kulitnya tampak lebih kencang, lebih segar, dan tidak ada masalah kerutan di kulit wajah. Dan hasilnya 7 kali terlihat lebih baik setelah menjalankan rutinitas Novage Ecolagen Wrinkle Power, yang artinya teman-teman di sini untuk hasil lebih optimal ya harus menggunakan rangkaian 1 set ya, skincare-nya 1 set. Teman-teman nggak bisa tawar-menawar, teman-teman nggak bisa coba-mencoba gitu ya. Aku mau coba day cream-nya dulu deh, aku mau coba serumnya dulu deh. Nggak bisa seperti itu. Karena kenapa? Untuk skincare sendiri, untuk hasil yang lebih optimal, itu kita harus menggunakannya 1 paket, 1 rangkaian, karena skincare itu bagaikan sebuah tim, tim sepak bola, pemain band, yang kalau misalnya kita pisahkan salah satu grupnya, salah satu pemainnya, dia tidak akan menciptakan hasil yang terbaik gitu ya. Misalnya pemain band gitu ya, kalau misalnya nggak ada vokalis, ya berarti kan pemain band itu kan nggak bisa nyanyi gitu ya. Sebuah grup band tidak ada yang nyanyi gitu ya, atau tidak ada gitarisnya, pasti suaranya juga pastinya nggak enak. Nah, sama seperti skincare, kita nggak bisa hanya coba atau comot salah satu aja nih skincare-nya untuk mencoba hasilnya seperti apa, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau hasil yang lebih optimal, harus gunakan 1 rangkaian dari Ecolagen Wrinkle Power ini. Dan apa saja untuk produknya? Ini dia. Nah, di sini aku mau praktek. Jadi teman-teman pasti tahu banget ya, untuk melakukan perawatan wajah, pastinya teman-teman harus membersihkan wajah terlebih dahulu. Ini penting banget. Yang kemarin teman-teman udah dapatkan di training Skinergy, teman-teman tahu ya, apa yang teman-teman boleh lakukan dan tidak boleh lakukan dalam kulit wajah kita. Yang pertama pastinya teman-teman harus rutin membersihkan kulit wajah, apalagi teman-teman pada saat mau istirahat, mau tidur,
bersihkan kulit wajah kita terbebas dari make up dan juga kotoran. Ini penting banget untuk membantu kulit wajah kita tuh lebih terhidrasi, kulit wajah kita tuh lebih maksimal untuk kerja skincare yang kita gunakan. Nah, untuk produk dari Ecolagen Wrinkle Power ini, untuk pembersihnya masih sama. Di sini Novage Supreme Cleansing Gel. Ya, teman-teman tahu ya, ini pasti saya yakin banget teman-teman suka banget, jatuh hati banget, ya jatuh cinta banget sama rangkaian Novage Cleansing Gel ini. Karena kenapa? Untuk produknya itu lembut, ringan, dan terasa lembab banget di kulit wajah. Siapa yang udah pakai? Coba kasih testimoninya, gimana rasanya. Saya yakin pasti semuanya pada suka banget untuk produk ini, karena kenapa? Dipakainya ringan, lembut, dan juga bikin kulit kita terasa lebih lembab ya. Karena di sini ada kandungan hyaluronic acidnya dan juga vitamin E yang membuat kulit wajah kita terasa lebih segar dan juga pastinya lebih lembab. Jadi intinya sebelum pakai skincare, teman-teman awali dengan pembersihan dulu. Setelah pembersihan, dalam tahapan pembersihan juga harus melakukannya dengan benar. Jadi membersihkan wajah bukan hanya sekedar membersihkan kulit wajah dari kotoran, tapi juga teman-teman harus melakukan step by step dengan benar. Yang pertama, sebelum kita menyentuh wajah kita, teman-teman harus cuci tangan dulu pakai sabun cuci tangan gitu ya. Jadi hindari dalam keadaan tangan kotor teman-teman langsung megang kulit wajah kita. Jadi harus dibersihkan dulu. Setelah itu teman-teman basuh kulit wajahnya dengan air bersih pastinya. Setelah itu teman-teman tuangkan si cleansing gel ini di telapak tangan, lalu teman-teman gosok-gosok lembut, lalu pijat-pijat lembut ke seluruhan wajah dipijat. Itu kalau pakai jari. Tapi kalau misal teman-teman semua pakainya cleansing brush gitu ya, sikat wajah, atau teman-teman pakai Skin Pro atau pakai cleansing sponge, itu boleh banget. Itu justru lebih 2 kali lebih membersihkan. Jadi boleh ya teman-teman ya, kalau pakai cleansing sponge atau konjac sponge itu boleh dipakai setiap hari. Tapi kalau teman-teman pakainya Skin Pro itu hanya maksimal seminggu 3 kali aja. Dan kalau pakai jari ya pastinya juga teman-teman itu boleh setiap hari, dan itu juga sambil bantu pijat-pijat lembut di kulit wajah kita. Dan setelah teman-teman pijat itu juga untuk membersihkan kulit wajah nggak lama-lama ya teman ya, 1 menit aja pokoknya. Sekiranya udah teman-teman pijat semuanya kulit wajah teman-teman semua, lalu bilas, dan setelah dibilas dikeringkan ya. Jadi sebelum menggunakan eye cream, serum ya, produk-produk lainnya, teman-teman harus mengeringkan kulit wajah dulu, dan pastinya harus mengeringkannya dengan handuk khusus untuk kulit wajah. Jadi teman-teman mulai sekarang harus punya nih handuk khusus untuk wajah. Jadi setiap teman-teman mau mengeringkan wajah, pakai handuk khusus wajah itu gitu ya, dan pilih bahan yang lembut. Dan saat mengeringkan kulit wajah jangan digosok-gosok, jangan digosok-gosok seperti itu, tapi di tap-tap gitu ya. Mbak Febri, suaranya hilang. Oh, kayaknya sinyalnya Mbak Febrinya ini ya. Sinyalnya hilang. Kita tunggu ya, teman-teman, sambil kita hubungin Mbak Febri dulu. Membersihkan. Jadi tadi ya sampai pembersihan ya, teman-teman harus membersihkan kulit wajahnya dengan baik dan juga benar. Untuk mengeringkannya teman-teman harus pakai handuk khusus gitu ya. Jadi biar pengeringannya lebih sempurna dan juga tidak bercampur sama handuk untuk badan gitu ya. Dan saat mengeringkan teman-teman tap dengan lembut seperti ini. Lalu baru teman-teman lanjutkan menggunakan eye cream. Dan sebenarnya bukan hanya eye cream aja, teman-teman juga bisa menambahkan yang namanya toner ataupun essence. Nanti kita akan bahas di terakhir ya teman-teman ya. Nah sekarang
kita bahas untuk penggunaan eye cream. Nah, di sini penting banget teman-teman menggunakan eye cream. Kalau aku pribadi lagi suka banget, lagi jatuh cinta banget yang namanya eye cream, karena untuk skincare yang benar-benar terlihat perbedaannya adalah eye cream ini. Karena kenapa? Kemarin itu selama pandemi ya 2020 aku tuh males pakai eye cream, dan ternyata mata aku tuh sangatlah berkantung, sangatlah mata panda gitu ya. Jadi penampilan kulit wajahku tuh tidak segar. Nah, sekarang tidak pakai makeup aja, teman-teman bisa lihat bagian mataku tuh nggak terlalu gelap, bagian mataku tuh juga lebih kencang gitu, lebih segar. Nah, aku lagi rutin pakai eye cream. Lalu bagaimana sih cara menggunakan eye cream yang benar? Kita praktek lagi ya, teman-teman yang mungkin udah tahu semuanya, udah sering melihat training di Butusi gitu ya, Skincare Academy ataupun di live manapun gitu ya, teman-teman ya. Tapi kita nggak apa-apa ulang lagi untuk menggunakan eye cream dengan benar. Dan pastinya untuk eye cream sendiri selalu ada kandungan namanya kafein. Kafein ini yang membantu untuk menyegarkan tampilan area mata kita. Dan di sini juga ada kandungan optical pulse teknologi dan juga conditioning kompleks, yang artinya membuat area bawah mata kita tuh terasa lebih lembut dan juga lebih lembab. Lalu sekarang kita pakai eye cream. Gimana caranya? Di kantung mata sini. Ya. Jadi pakai eye cream hanya cukup di kantung mata. Jangan terlalu sampai garis mata gitu ya, karena untuk di bawah mata ini itu tempatnya untuk eyeliner. Jadi kalau eye cream hanya cukup di bawah mata aja seperti ini. Oke, dan pijat pakai jari manis. Oke, sampai di bawah tulang alis boleh dipijatnya seperti ini. Oke, ya seperti ini pakainya. Mbak Feb, kenapa pakainya nggak sampai kelopakan mata ya untuk eye cream sendiri? Tidak, karena bagian kelopakan mata kita itu sensitif, jadi lebih baik teman-teman pakainya cukup di bawah alis kita, sampai sini aja. Oke, pijat. Nah, satu lagi. Nah, seperti ini. Oke. Ya, seperti itu. Dan teman-teman bisa ulangi 2 kali pemakaian, lalu dipijat lagi dengan 2 jari seperti ini juga boleh. Nah, ya, jadi cara seperti ini teman-teman bisa ngerasain pijatan-pijatan lembut di kulit wajah kita, di bagian area mata, dan teman-teman ngerasain kesegaran di mata kita. Dan pastinya pakai skincare itu harus menyenangkan, nikmati setiap prosesnya ya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman melakukan perawatan kulit wajah tapi terburu-buru, teman-teman tidak menikmati prosesnya gitu ya. Kalau teman-teman tidak menikmati prosesnya, tidak menikmati cara penggunaannya, teman-teman juga hasilnya tidak akan optimal. Jadi sempatkanlah waktu, cuma cukup 2 menit aja. Jadi skincare Oriflame walaupun ada 4 langkah, itu waktunya hanya 2 menit. Bayangkan teman-teman, 2 menit itu untuk wajah sangatlah bagus hasilnya nanti. Teman-teman mendapatkan kulit yang lebih segar, lebih terhidrasi, dan pastinya terhindar dari masalah penuaan kulit wajah. Jadi teman-teman boleh sambil jampi-jampi wajahnya. Hai, lingkar pandaku, kamu hilang ya dari lingkar pandaku, biar bagian mataku lebih segar, lebih bersinar. Teman-teman boleh seperti itu. Jadi teman-teman tuh lebih happy melakukannya, terus juga lebih semangat untuk melakukan aktivitasnya. Setelah menggunakan eye cream, jangan lupa serum. Dan untuk serum dari rangkaian ekolagen ini, dia mengandung tadi ya tripeptide ya, untuk beras, ragi, dan juga gandum yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari polusi, polutan, dan juga dia kayak anti oksidannya dan juga menjaga produksi kolagen. Dan selain itu juga ada kandungan LMWHA ya, jadi ini low molecular weight hyaluronic acid. Nah, ini fungsinya untuk mempertahankan kelembapan. Karena kenapa kita masih butuh yang namanya hyaluronic acid? Karena untuk bertambahnya usia, kelembapan alami berkurang, sehingga untuk membantu kelembapan kita butuh yang namanya hyaluronic acid ini. Dan pastinya di sini ada kandungan prebiotik aktif yang membantu untuk kulit wajah kita tampak lebih segar. Dan sekarang kita menggunakan serum. Cara menggunakan serum seperti apa? Cukup 2 pump aja, dan pakainya bukan di telapak tangan tapi di jari kita. 1, 2. Lalu sebelum teman-teman ratakan keseluruhan wajah, pijat dulu. Kenapa dipijat seperti ini? Biar dari pijatan ini kan terasa mengantarkan hangat, sehingga penyerapannya lebih cepat
dan juga hasilnya lebih meresap dengan sempurna. Ini dari dari dagu ke atas, lalu ke dahi seperti ini. Ya, teman-teman pijat. Lalu jangan lupa untuk bagian leher. Ini jangan sampai teman-teman lewatkan untuk perawatan di bagian leher ini. Karena kenapa? Ini juga bisa mengalami yang namanya kerutan dan juga kendur. Jadi leher juga teman-teman harus pijat. Nah ya, pijat lagi. Ini keseluruhan. Setelah itu, biar meresap, biar tidak terlalu terasa berminyak, teman-teman tap seperti ini. Nah, teman-teman ngerasain serumnya itu langsung meresap ke kulit teman-teman semua dan terhindar dari rasa berminyak ataupun terlalu basah. Biasanya kan teman-teman mungkin ngerasa kalau pakai serum atau pakai skincare tuh kayak berminyak banget atau lengket. Nah, teman-teman pijat seperti ini. Oke. Nah, setelah serum ini, teman-teman lanjutkan lagi menggunakan si day cream. Untuk pagi hari day cream, malam hari pakai night cream. Dan untuk day cream dari Ecolagen Wrinkle Power ini, dia mempunyai SPF 35. Keren banget ya, teman-teman ya. 35 ya sangatlah melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Jadi kalau teman-teman dari rumah ke kantor atau nganterin anak sekolah, itu tuh sudah sangat cukup untuk SPF 35. Tapi kalau teman-teman ingin lebih memproteksi gitu ya, karena sekarang memang lebih bagusnya perawatan kulit wajah itu dibarengi dengan namanya sunscreen. Jadi walaupun di sini udah ada SPF 35, teman-teman wajib menggunakan sunscreen. Dan untuk kandungan dari day cream Ecolagen ini, dia ada ekstrak Edelweiss Phytocell, terus juga ada Insta Smooth teknologi yang artinya kulit wajah kita langsung terasa lembut dan juga kenyal, perlindungan SPF 35, dan ada Pollution Protect teknologi. Keren banget, lengkap banget untuk day creamnya ini. Jadi untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari dan juga mencegah terjadinya kerutan di kulit wajah kita. Lalu gimana cara menggunakan krim? Pastinya menggunakan krim secukupnya, lalu aluminium foilnya jangan dibuang ya, teman-teman tutup kembali ketika sudah ngambil dan harus pakai cotton bud untuk mengambilnya. Lalu teman-teman kembali lagi pijat di tangan seperti ini, sama seperti menggunakan serum tadi. Lalu pijat tembus ke wajah seperti ini. Teman-teman apakah sudah melakukan teknik seperti ini? Ada yang udah pernah coba? Coba boleh sharing di sini gimana rasanya setelah teman-teman menggunakan teknik terbaru ini. Oke, Karama, kenapa harus pakai cotton bud? Oke, kenapa harus pakai cotton bud atau spatula? Karena biar si krimnya itu higienis, teman-teman. Jadi tidak terkontaminasi sama jari tangan kita. Karena kan ini tadi udah campuran eye cream, udah campuran serum, dan biar si day creamnya itu atau krimnya itu selalu bersih gitu ya. Jadi makanya disarankan pakai cotton bud untuk mengambilnya atau pakai spatula gitu. Dan selalu aluminium foilnya jangan dibuang, biar pada saat kita udah selesai mengambil ditutup kembali rapat. Jadi biar tidak terkontaminasi sama udara juga. Itu fungsinya. Oke. Oh, belum pada mencoba ya untuk teknik terbaru ini. Coba deh teman-teman, habis training ini teman-teman coba kembali gunakan skincare, karena kan udah jam 12 juga nih, teman-teman mungkin mau cuci muka lagi, teman-teman habis berwudu boleh lagi penggunaan skincare-nya dan tekniknya seperti yang aku ajarin tadi gitu ya. Jadi pakai day cream gitu ya, teman-teman pijat lagi, lalu ditap-tap lagi seperti ini. Dan rasanya itu seger banget di kulit kita, nggak terasa berminyak. Nah ini hasilnya. Pagi hari ini memang aku nggak pakai Ecolagen Wrinkle Power, ini aku pakai Skinergize, dan teman-teman bisa sesuaikan aja ya untuk perawatannya, pilih Skinergize atau Ecolagen Wrinkle Power. Kalau udah ngerasa kerutan, pilihnya Ecolagen Wrinkle Power. Kalau teman-teman punya permasalahan pori-pori membesar, tekstur kasar dan juga kusam, pilihnya adalah rangkaian Skinergize. Jadi teman-teman bisa tentukan untuk pilihan perawatan kulit kalian. Oke, selanjutnya untuk night cream-nya, di sini ada kandungan niacinamide, terus juga ada sea butter dan juga vitamin E. Jadi ini benar-benar untuk menutrisi kulit wajah kita pada saat istirahat. Lalu rangkumannya untuk Ecolagen Wrinkle Power ini
Teman-teman, ayo teman-teman tahukah siapa yang teman-teman bisa merekomendasikan Ecolagen Wrinkle Power ini dan kenapa? Coba yang tahu jawabannya bisa diketik di kolom komentar. Teman-teman bisa rekomendasikan Ecolagen Wrinkle Power ini kepada siapa sih? Coba yang udah menyimak dari awal pasti tahu dong ya Ecolagen Wrinkle Power ini untuk siapa dan permasalahan kulit seperti apa. Oke, Kak Emma, untuk kulit yang udah mengalami adanya kerutan. Oke, betul. Lalu kepada orang yang memiliki masalah kerutan dan juga garis halus. Oke, Kak Santi Puspita. Oke, boleh ya, benar. Dan ini kami ya. Jadi metode pijat bisa dipakai buat semua skincare set. Ya, betul. Jadi metode pijat tadi, cara penggunaan skincare tadi bisa dipakai semua skincare set gitu ya, dari Optimals, Novage gitu ya, semua Novage, dan juga basic skincare juga sama. Jadi untuk intinya teknik menggunakan serum, menggunakan eye cream, menggunakan pelembab sama seperti yang tadi aku ajarkan gitu ya. Oke, lalu permasalahan kulit apa yang ditargetkan oleh rangkaian ini? Ayo, yang mungkin tadi menyimak tahu banget permasalahan kulit apa yang ditargetkan oleh rangkaian ini. Masalah kulit seperti apa? Tadi kerutan ya. Kerutannya seperti apa nih teman-teman semua? Kerutan yang mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan juga dalam. Jadi kalau teman-teman udah mengalami kerutan yang sudah sangat tampak di kulit wajah kita, teman-teman bisa rekomendasikan Ecolagen Wrinkle Power ini. Lalu selanjutnya produk Novage apa yang cocok dikombinasikan dengan Ecolagen ini? Ayo, tadi aku selalu nyebutkan apa tuh ya produknya ya untuk perlindungan pagi hari. Buat kulit berkerut, kerutan karena kehilangan kelembapan juga bisa nggak Kak? Bisa ya Kamia ya, jadi kerutan itu bisa terjadi karena kurangnya kelembapan. Oke Kak Eles, sunscreen, oke betul ya, jadi untuk Novage Ecolagen Wrinkle Power ini bisa dikombinasikan dengan penggunaan sunscreen. Sunscreen dari mana? Dari Novage Day Shield, atau boleh juga rangkaian dari Sun 360, itu boleh ya sunscreen-nya. Oke, selain sunscreen, apalagi Kak Amanda nih, Intense Recharge Overnight Mask. Wow, betul ya. Jadi penting banget juga teman-teman, selain perawatan skincare rutin harian, tapi teman-teman juga harus menambahkan namanya perawatan mingguan, yaitu menggunakan masker dari Recharge Overnight Mask. Nah, ini bagus banget untuk menghidrasi dan juga melembabkan. Selain itu ada lagi apa? Kamia, Nutri-6 Facial Oil, bisa nggak? Bisa banget ya. Jadi walaupun ini udah ada rangkaian serumnya, Nutri-6 Facial Oil juga bisa ya, teman-teman boleh tambahkan untuk penggunaannya biar kulit wajah kita lebih segar, lebih lembab, dan juga lebih mudah untuk meresap skincare yang kita gunakan. Lalu ini Kak Viva, Renewing Peel. Betul banget. Jadi untuk melengkapi tahapan mingguan sebelum menggunakan rangkaian masker, teman-teman harus menggunakan Renewing Peeling. Lagi promo loh di bulan Agustus ini. Peeling itu bagus banget loh teman-teman semua untuk membantu regenerasi sel kulit mati. Karena kenapa? Untuk usia dewasa regenerasinya itu udah semakin melambat. Makanya kita harus membantu untuk regenerasi dari luar, yaitu dengan menggunakan peeling. Jadi peeling boleh diganti, boleh dipakai gitu ya, maksudnya boleh dipakai seminggu 2 kali. Lalu Kak EL, Priming Essence. Nah, tepat banget. Ini jadi udah lengkap banget ya, Priming Essence, Facial Oil, Renewing Peeling, sunscreen tadi ya, sunscreen sama overnight mask. Nah, kelima produk ini teman-teman boleh kombinasikan penggunaannya dengan Ecolagen Wrinkle Power ini. Nah, Priming Essence ini juga bagus banget kita gunakan sebelum proses penggunaan dari skincare set yang kita gunakan. Jadi Priming Essence ini digunakannya setelah menggunakan tahapan pembersihan wajah. Oke, aku mundurin slide-nya. Jadi ini. Jadi setelah tahapan pembersihan, teman-teman boleh gunakan priming essence ya. Jadi tahapan keduanya ada priming essence, dan priming essence ini teman-teman gunakannya adalah di jari tangan, dituangkan di jari tangan. Jadi kalau toner biasanya pakai kapas, tapi kalau essence ini hanya di jari tangan kita. Lalu teman-teman tap seperti ini dan dipijat-pijat ke wajah kita seperti ini. Oke, udah pakai priming essence. Lalu gimana Mbak Feb tadi pakai facial oil-nya kapan digunakannya? Feel-nya adalah setelah priming essence.
keluarkan essence oil, 1 kapsul itu sebenarnya lebih bagus langsung dihabiskan. Tapi mungkin untuk teman-teman semua yang kulitnya berminyak, suka merasa terlalu banyak kalau pakai 1 kapsul itu. Kalau misalnya teman-teman mau dipakai 2 kali, disimpan baik-baik, ditutup rapat, lalu sorenya langsung dipakai. Jadi memang harus dihabiskan dalam 1 hari tersebut. Jadi nggak bisa disimpan untuk besok harinya. Dan untuk facial oil juga sama, teman-teman keluarkan di jari tangan, terus pijat-pijat seperti ini, terus teman-teman pijat ke wajah kita. Dan facial oil itu juga bisa untuk massage. Jadi sambil teman-teman pakai si oilnya, teman-teman juga sambil pijat. Kalau teman-teman suka totok wajah gitu ya, kan tahu tuh ya pijatannya seperti ini, ditarik juga. Nah, itu juga lebih kencang rasanya di kulit wajah kita. Seperti itu. Lalu habis facial oil boleh lanjutkan serum. Tapi kalau teman-teman ngerasa aku nggak mau menambahkan serum dulu karena lagi pakai facial oil ini, boleh juga. Jadi terserah mau pakai serum lagi boleh, nggak pakai serum lagi juga boleh. Dan si facial oil dipakainya cukup 1 bulan aja. Dalam artian 30 butir itu teman-teman udah cukup. Tapi kembali lagi kebutuhan kulit. Kalau teman-teman ngerasa, aku pakai 30 butir kok ngerasa kulitnya kayak masih kurang ya, tekstur kulitnya kurang kenyal, kurang lembab, teman-teman bisa lanjutkan lagi untuk pemakaian kedua. Tapi kalau pemakaian pertama udah cukup rasa segar kulitnya, di stop aja facial oilnya, baru lanjutkan si serum tadi. Setelah itu habis serum, teman-teman lanjutkan menggunakan pelembabnya, pelembab pagi ataupun pelembab malam. Nah, itulah tahapan-tahapan tambahan yang teman-teman bisa gunakan dikombinasikan penggunaan dari Ecolagen Wrinkle Power ini. Oke, Kak Emma, Kak Wita, untuk penjelasannya sudah selesai. Sekarang kita masuk untuk sesi tanya jawab yuk. Teman-teman yang mau bertanya boleh diketik di kolom komentar. Mungkin tadi ada pertanyaan yang belum aku baca dan juga belum aku jawab. Boleh ya diulang lagi untuk pertanyaannya. Sambil aku cari komentar dari teman-teman semua. Oke, sebentar ya, aku cari-cari dulu. Iya, jadi ini pertanyaan dari kami ya. Jadi serum itu diaktifasi dengan dipijat-pijat dulu ya. Iya, betul. Jadi serum itu tadi ya dituang di tangan, dipijat-pijat dulu baru tempelkan gitu atau di tap-tap-tap keseluruhan wajah kita, dan juga sambil dipijat juga boleh. Itu ya kami ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Dari ini namanya nggak ada, ini angka semua namanya. Oke, untuk renewing peeling ini bagusnya dipakai kapan? Pagi hari atau malam hari? Oke, renewing peeling boleh dipakai pagi hari gitu ya teman-teman. Karena kenapa? Biasanya kalau pagi hari ini kotoran gitu ya atau sel kulit mati itu dia naik ke atas permukaan kulit, dan ini adalah waktu yang tepat teman-teman untuk mengangkat penyumbatan pori-pori tersebut. Jadi peelingnya boleh dipakai pagi hari, gitu ya. Selanjutnya dari Kak Feby Tarigan. Berarti facial oilnya ini dipakai lebih dulu baru serum ya, betul. Dan teman-teman pakai skincare ingat tips dari teknik dari cair ke padat. Jadi setiap menggunakan skincare kita harus pakai produk yang dari cair dulu teksturnya, baru ke padat. Yang artinya facial oil dulu, baru menggunakan si serumnya. Gitu ya Kak Feby ya. Oke, Mbak Wita, Kak, aku oilnya setelah serum efeknya gimana? Oke, kenapa pakai si oil nggak boleh setelah serum? Karena serum itu kan teksturnya tuh lebih padat gitu ya, lebih kental dibanding oil ini. Kalau kita pakainya setelah serum, penyerapannya tuh lebih lama, jadi ngerasa wajah kita tuh lebih lengket dan ngerasa kurang penyerapan lebih dengan baik gitu ya. Jadi makanya disarankan oil dulu baru serum. Itu ya Mbak Wita ya. Oke, iya Kak Feby suka ini ya pakainya masih salah ya. Oke, nggak apa-apa, ini kan sekarang udah tahu ilmunya, jadi teman-teman bisa diperbaiki lagi untuk cara penggunaan skincare-nya. Kak, sorry, malas ngetik, ngomong aja. Kalau misalkan oil dulu baru serum. Nah, oil kan penyerapannya pasti lebih lama kan dibandingkan serum gitu. Kenapa aku pakai oilnya belakangan? Soalnya biar cepet aja sih. Iya, makanya oke, siap. Ada lagi Mbak Wita? Terus kalau aku pakai oilnya itu di depan,
kenapa aku ngerasa malah jadi lebih kering gitu loh dibandingkan kalau serum dulu baru oil itu di kulit malah jadi lebih lembab, lebih enak gitu di aku. Kenapa Siap. begitu ya? Oke. Itu aja sih, Kak. Oke, siap. Jadi kenapa apa namanya si serum dulu ya tadi ya, karena si serum itu kan teksturnya terlalu apa namanya padat sehingga dipakainya memang harus lebih apa namanya setelah menggunakan si oil tadi. Nah, kenapa Mbak Wita ngerasa kalau misalnya habis pakai si apa oil bukan serum dulu ngerasa kayak kering, karena memang kan si oilnya ini walaupun dia berminyak tapi di wajah tuh kayak ngesetnya tuh jadi kayak apa matte gitu rasanya. Nah, sebenarnya di sini untuk menghindari atau bikin teman-teman bingung, lebih baik pada saat teman-teman menggunakan facial oil, teman-teman nggak usah pakai serumnya dulu. Jadi kita dapat nutrisinya dari si facial oil ini, biar si kandungan facial oilnya ini lebih fokus untuk merawat kulit kita, menutrisi kulit kita. Jadi nggak apa-apa, kita tanpa perlu pakai serum, pakai si oilnya aja gitu. Jadi Mbak Wita kalau misalnya ngerasa lebih nyamannya pakai serumnya belakangan, itu sebenarnya boleh aja, tapi itu penyerapannya kurang sempurna. Jadi lebih baik Mbak Wita serumnya di skip dulu aja, fokus ke facial oil, dan biar nggak terasa kering, biar terasa lembab, lanjut menggunakan si pelembabnya. Itu ya Mbak Wita ya. Siap, makasih Kak. Oke. Oke, Kariska bertanya, Kak, boleh nggak Novis dipakai campur kalau masih ada series lain, misalnya night cream. Oke, ini namanya campuran skincare gitu ya, teman ya, jadi kombinasi skincare. Yang tadi udah dijelaskan bahwa pakai skincare itu harus satu varian, satu skincare set, nggak bisa kita apa namanya campur-campur skincare, karena kenapa? Setiap skincare itu kan mempunyai apa namanya kandungan yang berbeda, mempunyai manfaat yang berbeda untuk mengatasi masalah kulit wajah kita. Kalau kita pakai masih belang-belang kayak gini, nanti hasilnya kita nggak akan dapatkan lebih optimal gitu. Misalnya kita pengen mau ngilangin kerutan, tapi kita pelembabnya masih campur-campur, ya nanti kerutan yang ada tidak akan teratasi dengan sempurna. Jadi lebih baik satu rangkaian gitu. Itu ya Kariska ya. Tapi kalau misalnya memang Kariska tujuannya masih ada karena mau menghabiskan, ya nggak apa-apa, tapi Kariska nanti akan merasakan prosesnya terlalu lama untuk mengatasi permasalahan kulit di wajah. Gitu ya Kariska ya. Oke, Kak Feby mau dimulai dari sekarang untuk mendapatkan kulit semakin glowing. Wow, keren. Oke, Kak Bakri. Oke, Kak Bakri, apakah serum wajib dipakai pagi dan malam hari? Ya, wajib. Karena serum ini kan dia mempunyai kandungan bahan aktif yang fungsinya adalah untuk mendorong, untuk membuka jalannya skincare kita biar lebih meresap sempurna sampai ke lapisan dermis. Makanya disarankan pakai serum untuk pagi dan juga malam hari. Jadi sehari 2 kali untuk penggunaan serumnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kami masih pakai oil dulu baru serum. Oke. Kak Feby Tarigan, antara oil dan serum itu jarak pakainya berapa menit? Sebenarnya nggak usah pakai jarak, karena si oil sendiri kalau udah kita pijat ke kulit wajah kita itu udah langsung meresap. Jadi langsung aja ke penggunaan serum tanpa harus kita kasih jarak lagi, karena dia udah meresap sempurna di kulit wajah kita. Oke. Karil nih, pertanyaannya adalah, untuk pemakaian boleh untuk seluruh jenis kulit ya? Boleh. Jadi Novage Ecolagen ini cocok untuk semua jenis kulit. Oke, ini apa? Tamiya buat pengganti bisa ya? Pengganti apa ya kayak? Coba diketik lagi pertanyaannya. Tapi ada kerutan juga pakai kolagen aja kan? Oke, ini pertanyaan dari Kak Emma. Kalau masih ada flek tapi ada kerutan juga, bisa pakai kolagen aja kah atau ganti Novage Bright Sublime? Oke, jadi kalau misalnya ada dua permasalahan ini, memang skincare itu nggak ada yang bisa mengatasi seluruh permasalahan di kulit wajah kita. Jadi dia akan mengatasinya satu persatu dulu. Dan kalau misalnya ada dua permasalahan ini, antara flek dan juga kerutan, coba atasi dulu kerutannya ya. Jadi kerutannya ini kita atasi pakai ekolagen, biar nanti kulitnya sudah kencang, sudah kenyal, dan lebih mudah untuk memperbaiki permasalahan pigmentasi di kulit wajah kita. Jadi KM boleh rekomendasikan ekolagen dulu sampai kulitnya terasa lebih kencang, lebih segar, kerutannya tidak ada, baru fokus untuk mengatasi masalah flek hitam di kulit wajah.
gitu. Oke, Kak Veronica. Oke, Kak Veronica, Kak bagaimana kalau pakai serumnya nggak hanya 2 pump, kadang lebih merasa biar lebih merata. Itu gimana ya? Oke, memang sangat disarankan adalah 2 pump, karena kenapa 2 pump itu udah cukup banget meresap di kulit wajah kita. Kalau teman-teman mungkin maunya 3 pump atau 4 pump, boleh aja, tapi kalau misalnya kita over juga gitu ya, kulit terlalu lembab, itu juga nggak bagus teman-teman, karena kenapa? Jadinya kulit itu gampang terjadinya komedoan, kulit gampang jadinya jerawatan. Jadi memang sebaiknya adalah 2 pump aja. Nanti teman-teman melembabkannya kembali gitu ya, menjaga kelembapannya dari si pelembabnya itu. Jadi Kak Veronica cukup 2 pump aja ya, jangan terlalu banyak, karena kalau bisa terlalu banyak nanti kulitnya terasa lengket dan juga berminyak. Gitu. Jadi nanti dilembabkannya lagi pakai moisturizer, pelembab pagi ataupun malam hari. Kak Febri, iya. nambahin Kak. Ya, siap. Jadi aku dulu sebelum pakai teknik yang baru tadi juga Kak Febri kasih tahu itu, aku kalau pakai serum itu pasti 3 pump atau bahkan 4 pump gitu. Karena makanya satu-satu gitu kan. Tapi setelah pakai teknik yang sekarang dikasih tahu itu, pakai 2 pump lalu diurut di tangan dulu gitu kan. Terus baru dikemukain, ternyata sangat cukup. Ternyata sangat cukup. Jadi mungkin Vero bisa coba tadi yang seperti diajarin sama Kak Febri. Ternyata 2 pump itu sangat cukup setelah kita olesin dulu di tangan, baru ke muka. Gitu sih Kak, nambahin itu aja. Iya, siap. Terima kasih Kak Wita testimoninya. Betul banget, karena kalau misalnya memang kalau tadi kita dicolek-colek ke wajah, itu bisa 3 sampai 4 pump ya teman-teman ya, karena kan cukup harus lebih banyak. Tapi kalau teman-teman di tangan aja, dengan kita memijat ini dia akan kayak mencair gitu untuk si serumnya sendiri, sehingga pada saat kita pijat keseluruhan wajah itu lebih merata dan cukup gitu ya. Jadi boleh diperbaiki lagi untuk tekniknya. Oke, tadi ada pertanyaan lagi dari Kamia. Facial oil-nya buat gantiin serum. Iya, boleh Kamia. Jadi kenapa aku bilang kalau lagi pakai facial oil tanpa perlu pakai serum boleh? Karena kandungan facial oil ini kan dia kayak akan kandungan minyak ya, yang bagus banget untuk kandungan 6 minyaknya ini. Dan ini boleh banget teman-teman tanpa perlu penggunaan serum atau sebagai pengganti serumnya ini. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa pakai facial oil-nya udah cukup bagus kulit wajahnya, kembali lagi ke serum gitu. Iya, Kak Emma. Jadi atasi kerutannya dulu baru flek hitam. Oke, ada lagi. Oke, Kak Eni. Jadi pakai facial oil ini cukup sebulan aja ya, Kak. Oke. Cukup sebulan atau tidak kembali lagi di hasil kulit wajah teman-teman semua. Karena kalau misal kulit yang sangat dehidrasi, kulit yang kurang perawatan, itu bisa satu paket si facial oil sebulan ini aja kurang gitu ya. Jadi kembali lagi dirasakan lagi kulit wajahnya, kalau ngerasa masih kayak kurang kenyal, kurang lembab, masih banyak garis-garis halus, dilanjutkan lagi untuk facial oil-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa cukup segar, kulit wajahnya cukup sebulan saja gitu. Jadi kembali lagi ke kebutuhan kulitnya seperti apa. Itu ya Kak Eni ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditambahkan juga Mbak Wita ataupun Kak Emma? Atau ada yang mau bertanya lagi boleh? Ada lagi Kak? Saya udah cukup jelas sih Kak Febri. Sudah cukup jelas. Yang itu banyak banget ilmu yang baru yang jadi tahu gitu teknik pemakaian yang benar dari Kak Febri. Itu tadi. Jadi pengen cepet nyobain tadi ekolagen gantiin NBSD. Itu tadi pertanyaan buat saya pribadi Kak Febri. Jadi selama ini sebenarnya bingung mau ganti NBS atau ke ekolagen ini, karena kan flexnya tuh masih ada, meskipun udah mulai tipis sih Kak Febri. Cuma ya itu masih ragu antara ekolagen apa nerusin si NBS-nya itu. Nah tadi udah mantep nih jawabannya Kak Febri. Jadi ekolagennya dulu, baru nanti nerusin ke NBS-nya. Gitu ya Kak.
Dan Makasih ya, Kak jangan lupa, Febri. ya siap. Dan jangan lupa ya Kak Emma ya, selalu gunakan sunscreen. Jadi Kak Emma jangan terlena nih, oh flek aku udah tersamarkan terus Kak Emma nggak pakai sunscreen. Itu jangan ya, karena nanti akan membentuk flek hitam baru dan juga membuat flek hitam yang ada malah semakin menggelap gitu ya. Jadi teman-teman semua pakai sunscreen itu penting banget, dan juga untuk perlindungan lebih optimal pakai sunscreen-nya itu reapply per 2 atau 3 jam sekali. Itu wajib banget. Jadi teman-teman kalau mau benar-benar terhindar dari masalah penuaan ataupun flek hitam, teman-teman wajib menggunakan sunscreen. Walaupun kita di rumah aja seperti ini, tahu tidak teman-teman, ternyata radiasi laptop, terus juga sinar matahari itu bisa nembus ke dalam kaca, sehingga walaupun kita di dalam rumah aja itu bisa loh bikin wajah kita kusam, bahkan bisa muncul flek hitam. Makanya sunscreen wajib kita gunakan walaupun di dalam rumah aja, dan teman-teman kita reapply-nya 2-3 jam sekali, dan pakai sunscreen itu 2 jari. Jadi tuangkan 2 jari teman-teman semua, itu ratakan ke keseluruhan wajah, perlindungan yang lebih kuat untuk paparan sinar matahari. Gitu. Jadi tujuannya bukan hanya sebatas skincare set dari kolagen ini, tapi juga untuk bahannya. Juga peeling dan juga tadi overnight mask. Itu bagus banget untuk hasil yang lebih maksimal. Oke, itu lagi kalau ada yang lagi jerawatan pakai Novage Collagen nggak apa ya Kak? Oke, ini membahas seputar permasalahan kulit wajah karena hormonal, yaitu jerawat. Jadi teman-teman, kalau kita menemukan customer yang masih jerawatan atau lagi kondisi kulitnya berjerawat, sangat disarankan atasi dulu jerawatnya, baru menggunakan ekolagen ini. Karena kenapa? Klaim dari ekolagen tidak bisa mengatasi masalah jerawat. Jadi lebih baik kita rekomendasikan basic skincare dulu, dari rangkaian Pure Skin, face wash, terus juga SOS Spot Gel, atau kalau misalnya memang usianya sudah dewasa gitu ya, SOS Spot Gelnya diganti Blemish Care dari Novage. Itu memang untuk mengatasi masalah jerawat yang pada di kulit dewasa gitu. Dan untuk pelembabnya sendiri bisa menggunakan rangkaian Oke. Dan untuk pelembabnya sendiri bisa digunakan rangkaian dari tea tree ya, Love Nature Tea Tree, itu untuk mengatasi masalah jerawat. Nanti kalau jerawatnya udah hilang, udah tuntas, baru gunakan ekolagen ini. Gitu ya Kariska ya. Oke, selanjutnya aku cari lagi pertanyaan lainnya. Jadi pakai serumnya masih banyak ya, 3 pump atau 4 pump. Sekarang udah tahu caranya yang tepat. Oke, ini Kak Viva. Pertanyaannya adalah, dulu pernah pakai Novage Ecolagen tapi malah jerawatan. Itu gimana ya? Oke, jerawatan itu bisa terjadi karena proses purging, pembersihan di dalam kulit wajah kita. Jadi kalau teman-teman lagi ngerasain purging atau jerawatan pada saat menggunakan rangkaian skincare set, teman-teman boleh ganti dulu pembersihnya dengan rangkaian Pure Skin. Karena si Pure Skin ini punya kandungan salisilik acid yang membantu mengeringkan jerawat dan juga mengatasi masalah bekas jerawatnya. Nah, nanti kalau jerawatnya udah tuntas, udah kering gitu ya, teman-teman bisa balik lagi untuk pembersihnya di rangkaian Novage ini gitu. Dan untuk rangkaian produk lainnya seperti eye cream, serum, pelembabnya gimana? Masih dipakai atau tidak? Masih. Jadi hanya pembersihnya aja pakai dari rangkaian Pure Skin. Itu untuk mengatasi masalah purging atau penjerawatan pada saat kita menggunakan rangkaian skincare set. Gitu ya Kak Viva ya. Oke, Kak Salia, Kak, untuk perawatan muka kusam, ada jerawat usia di atas 35 tahun yang belum pernah pakai apapun, sebaiknya pakai skincare yang mana? Oke, ini kulit yang belum pernah mengalami sentuhan perawatan skincare gitu ya. Jadi untuk kulit seperti ini, boleh kita rekomendasikan basic skincare dulu, karena di sini adalah permasalahannya kusam dan jerawat, jadi pakainya itu adalah Pure Skin face wash gitu ya, Pure Skin face wash. Terus juga untuk obat totolnya adalah Blemish Care Novage gitu. Dan untuk mengatasi masalah kekusamannya adalah rangkaian dari Optimas Hydra Matte
Biasanya kalau kulitnya berjerawat itu pasti berminyak, makanya untuk pelembabnya aku rekomendasikan Hydra Matte. Atau kalau mau sama-sama basic skincare, boleh Love Nature Tea Tree untuk mengatasi masalah kekusaman dan juga jerawat di kulit wajah. Gitu ya Kak Saliyah ya. Oke, kami ya. Novage untuk khusus jerawat kapan masuk Indonesia? Kita berdoa aja ya teman-teman ya, semoga segera muncul gitu ya perawatan untuk kulit jerawat dari Novage ini. Karena kan untuk Demiskare udah masuk nih ya, semoga untuk rangkaian perawatan lainnya juga masuk. Oke, teman-teman semua, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini semua pertanyaan udah aku jawab semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, yang sudah bertanya untuk sharing kita pagi hari ini. Gimana nih teman-teman? Ini kali apa diingetin lagi tentang yang challenge di Instagram itu? Oke, ya kan? Siap. Jadi teman-teman semua, ini challenge-nya sebenarnya ada 2 sih ya, dari West Java dan juga dari Oriflame Indonesia. Kalau Oriflame Indonesia, teman-teman bisa baca lagi, coba aku lihat di Tekal. Tapi di West Java kita juga ada ya, teman-teman, untuk kompetisinya, untuk apa namanya skincare Skinergize ataupun Ecolagen Wrinkle Power. Jadi teman-teman yang sudah membeli Novage Skinergize atau Ecolagen Wrinkle Power, teman-teman ikutan bikin video before after teman-teman semua pada saat menggunakan rangkaian Novage gitu ya, dan juga teman-teman boleh pada saat menggunakan rangkaian si Novage tersebut, lalu teman-teman post di Instagram, di Reels, atau teman-teman post juga di TikTok gitu ya, dan sertakan hashtag I love skincare, skincare is a joy and not a job, terus juga skincare Skinergize, dan juga skincare Novage Ecolagen Wrinkle Power. Nah, nanti untuk pemenangnya akan diumumkan di akun Oriflame West Java dan juga Kalimantan. Ada 2 pemenang dan masing-masing pemenang dapat 1 set skincare dari Skinergize. Itu untuk kompetisi di West Java dan juga Kalimantan. Untuk info dari kompetisi Oriflame Indonesia, teman-teman bisa dibaca ya di Instagramnya Oriflame Indonesia ya, Oriflame ID, karena itu untuk persyaratannya banyak sekali. Itu Kak Wita. Asik, keren banget ya, hadiahnya lumayan banget tuh. Lumayan banget teman-teman, jadi teman-teman bisa merasakan nih ya untuk 1 set skincare Skinergize-nya. Jadi masih ada kesempatan beberapa hari lagi teman-teman bikin video yang oke gitu ya pada saat teman-teman unboxing, teman-teman menggunakan, boleh juga pakai caption-caption yang manis gitu ya. Jadi itu juga sebagai branding teman-teman semua. Dan pastinya cara menjual skincare set dari Novage ini dengan mudah, pertama teman-teman harus gunakan dulu gitu ya. Kalau teman-teman mau berjualan skincare set dengan mudah, kita harus memakai, harus menggunakan, dan saat kita menggunakan kita kan bisa merasakan perubahan di kulit wajah kita. Dengan mendapatkan perubahan tersebut, teman-teman bisa nih dijadikan branding, teman-teman ada fotonya, ada videonya, sehingga itu mudah banget sebagai kompor gitu ya teman-teman ya. Karena kenapa? Teman-teman benar-benar ada apa namanya perbedaan khusus gitu ya di video, di foto, sehingga teman-teman lainnya gitu yang belum menggunakan, terus atau konsumen kita yang juga pengen mencoba itu lebih tertarik. Karena apa? Rekomendasi pribadi itulah yang paling kita sukai gitu ya. Jadi teman-teman sebelum menawarkan rangkaian Novage ini, teman-teman juga harus menggunakan produk ini gitu. Oke Kak Wita, ada yang mau ditambahkan lagi atau Kak Emma? Boleh? Dari aku sih cukup sih. Makasih banget loh Mbak Febri. Dari Mbak Emma ada? Mbak Emma dari Emma juga cukup, Mbak Wita, Kak Febri. Makasih ya Kak untuk siang ini, seru banget ilmunya, banyak banget. Oke, siap. Sepertinya udah cukup jelas semua, juga udah jam 12, mungkin teman-teman mau sholat, mau